Udah siap belum ibadahnya? Iya nih, Alkitabnya udah siap belum? Jangan lupa namanya diganti ya. Ayo nih, Abang Jose, Abang Maruli, Kakak Renata Regina, namanya kelas underscore nama dan marga atau borunya. Yuk siapkan hati dan pikiran ya. Shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Kita semua sudah berkumpul. Adik-adik udah siap. Kita mau ibadah sekolah minggu untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus ya Kak. Iya betul Kak, udah pada rapih-rapih banget ya. Nah adik-adik, untuk ibadah hari ini kita punya peraturan. Peraturan yang pertama itu format nama. Format nama yang benar adalah kelas underscore nama plus guru. Contohnya kelas C underscore Yolanda baru Papahan. Peraturan kedua apa nih Kak Dewi? Peraturan yang kedua adalah saat beribadah kita jangan sambil makan ya, jangan sambil tidur-tiduran. Jadi kita harus duduk yang baik, oke? Dan memperhatikan kakak sekolah minggu, oke? Yang ketiga apa ya Kak peraturannya? Peraturan kita saat ibadah hari ini kita Alkitabnya. Ya betul. Karena nanti kita membaca firman Tuhan. Dan yang terakhir nih Kak, selama ibadah adik-adik buka kamera ya. Nih masih ada yang nggak buka kamera nih Kak Yola tuh. Belum mandi kali ya Kak? Iya. Udah mandi sih kayaknya ya, lupa aja buka kamera. Oke Kak, itu aja tadi peraturannya. Adik-adik udah siap nih sepertinya. Nah, tapi Kak, aku punya set video Oh ya? untuk ditonton sama-sama nih. Iya, kita nonton ya adik-adik. Yuk kita Videonya? tonton ya. Iya. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid dan ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga, sekarang aku mengutus kamu. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi, tidak lama lagi, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus mengajak murid-muridnya berjalan keluar kota Yerusalem ke arah Betania di sebelah timur di bukit yang disebut Bukit Zaitun. Lalu murid-murid menanyakan kepada Yesus agar ia pada masa ini mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi
Jawab Yesus. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Adik, itu tadi video singkat Tuhan Yesus naik ke surga, terangkat, dan di balik awan-awan dia naik semakin tinggi ya adik-adik. Hari ini kita beribadah untuk mengingat Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya semua sujud menyembah dia. Karena Tuhan Yesuslah yang mempunyai kuasa di surga dan juga di bumi. Adik-adik, kita juga hari ini mau memuji Tuhan, meninggikan dia dengan puji-pujian. Nah, yuk adik-adik kita bernyanyi bersama, nyanyikanlah nyanyian baru. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Ayat kedua kita nyanyikan. Puji dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah dia terus. Wahai bintang-bintang terang yang gemerlapkan, bintang penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Adik-adik, kita mau bersatu di dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami Tuhan, dan Engkau telah membangunkan kami di pagi yang cerah ini. Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak-Mu mengucap syukur dan meninggikan nama-Mu di ibadah hari ini Tuhan. Ibadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau yang pimpin ibadah ini Tuhan, saat kami bernyanyi, menari, maupun mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, saat kita memuji dan meninggikan Tuhan, kita juga diharapkan untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan ya adik-adik? Yaitu dengan menuruti perintah-perintahnya yang ada di dalam Alkitab. Ya adik-adik, perintah Tuhan hari ini dalam ibadah ini ada di dalam hukum Taurat. Nah, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat hari ini, yuk kita nyanyikan dulu firman Tuhan ada di hatiku. Jangan lupa pakai gerakan ya. Buka Alkitab.
Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, perintah Tuhan hari ini diambil dari hukum Taurat yang pertama. Yuk adik-adik kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Patik ke-1. Kita ulang lagi ya, Kak. Boleh, Kak? 1, 2, 3. Hukum yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Bahasa Bataknya apa ya, Kak? Kita baca sama-sama lagi ya, Kak. Oke, Kak. 1, 2, 3. Patik parjolo. Au do Jahoba de Batam, Mina de Batata, dang jadi marakup au bahenonmu de Batam. Maksudnya adalah kita harus takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Seringkali adik-adik kita lebih takut, lebih percaya, dan lebih mengasihi yang lain daripada Tuhan. Misalnya kita lebih banyak main game daripada membaca firman Tuhan. Kita lebih banyak nonton YouTube daripada kita berdoa sama Tuhan, ya kan? Nah, mari kita minta ampun atas kesalahan kita dalam doa pengakuan dosa. Kita berdiri, kita nyanyikan dulu lagu Do Itulah Dosamu atau Do Re Mi. Sambil bergerak ya. Do itulah dosamu, re relakan hatimu, minta pada Yesus, tak pahami firman-Nya, sobatmu yang setia, nggak lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Lagi lagu Do Re Mi. Do itulah dosamu, re relakan hatimu, minta pada Yesus, tak pahami firman-Nya, sobatmu yang setia, nggak lama menungguku, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do re mi fa sol la si do sol do. Adik-adik, kita mau bersama-sama doa pengakuan dosa. Mari kita lakukan ya. Dan Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang pintar dan hebat perlu untuk mengucapkan iman percaya kita kepada Tuhan. Saat ini dalam ibadah kita juga mau mengucapkannya bersama-sama ya. Nah, mari kita berdiri, kita mau mengucapkan itu dengan berani dan dengan lantang. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu, Puji Yesus.
kita mau bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Pengumuman kita hari ini apa Kak? Inilah pengumuman yang pertama, ibadah sekolah minggu untuk besok hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 untuk kelas 3 sampai kelas 6 SD masih melalui Zoom jam 8.30 sampai dengan jam 10. Dan untuk adik yang kelas A, B, C, 1 dan 2 SD ibadahnya melalui YouTube jam 10 sampai dengan selesai. Diingat ya adik-adik. Pengumuman yang kedua, kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, nanti adik-adik bisa scan QR code yang akan ditampilkan di layar, atau bisa juga nanti, nah ini ya QR code-nya, bisa juga adik-adik transfer ke rekening gereja. Ya, rekening gerejanya bisa lihat di warta jemaat. Oke adik-adik, pengumuman yang berikutnya adalah yang ketiga. Apa Kak Yola? Yang ketiga, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, adik-adik yuk siapin Alkitabnya, karena nanti ada Pendeta Inang Soni yang akan membawakan firman Tuhan. Iya, dan jangan lupa ya, kameranya juga tetap dinyalakan, tetap dibuka, oke? Nah, Kak Dewi, hari ini ada yang spesial loh. Wow, apa itu Kak? Hari ini ada yang mau mempersembahkan pujian, itu Abang James Marpaung dari kelas 2 SD. Yuk adik-adik kita sama-sama menyaksikannya. Halo, perkenalkan nama saya James Marpaung, kelas 2. Saya akan memainkan Mongare Kristusi.
banget ya, Kak. Iya, terima kasih Abang James ya. Bagus sekali main piano dan nyanyi. Adik-adik sekolah minggu yang lain juga kalau mau memberikan persembahan pujian untuk Tuhan, bisa juga ya. Boleh kirim ke kakak guru sekolah minggunya. Oke, ditunggu ya adik-adik. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan nih, yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta Soni Lasma Boru Sinaga. Adik sudah siap semua Alkitab kan? Nah, yuk sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dulu. Baca kitab suci. Sambil bergerak ya. Kak Yola, kayaknya kita supaya lebih semangat nih ya Kak. Iya benar nih, Kak. Sebelum nyanyi kita tepuk-tepuk tangan dulu aja deh Kak. Oke. Kak Yola yang ini ya, kasih aba-aba kita tepuk tangan Yesus ya Kak. Oke, yuk adik-adik siap ya. Kita mau tepuk tangan Yesus. Oke Kak. Tepuk tangan Yes. Yes. Yes, yes. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi kita nyanyikan. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Karena kita mau tumbuh dalam firman Tuhan, maka ini tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari persiapkan hati serta pikiran kita. Kita fokus hendak mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Semuanya sehat dan sukacita ya. Dan kita hari ini sungguh-sungguh spesial. Karena kalau hari disebut hari ini hari Kamis, ya. Namun hari ini kita beribadah karena perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, Alkitabnya sudah dipegang. Yuk, mari buka Alkitab masing-masing.
Nats firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Ayo buka ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Sudah dapat? Nah, Inang Pendeta akan membacanya dari sini. Ikuti dalam hati masing-masing ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang cantik-cantik dan yang ganteng, cakep semuanya, Inang Pendeta pun yakin dari sini kamu sudah padaan mandi, sudah bersih, dan sangat sukacita. Tadi di awal ibadah kita sudah mengikuti video tentang kenaikan Yesus ke surga. Menarik ya videonya tadi. Dan inilah firman Tuhan untuk ibadah kita, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yaitu 40 hari setelah kebangkitannya atau setelah perayaan Paskah yang kita laksanakan pada bulan Maret yang lalu. Masih ingat kan? Nah, adik-adik sekolah minggu, 40 hari. Angka 40 sangat unik nih. Banyak cerita Alkitab yang menyatakan 40 atau angka 40. Apa saja itu? Ya, 40 tahun Musa melarikan diri ke Midian setelah membunuh seorang Mesir. Ingat itu? Lalu 40 tahun bangsa Israel di perjalanan dari Mesir atau mengembara menuju tanah Kanaan. Nah, ada lagi 40 hari hujan turun yang menyebabkan air bah pada masa Nuh. Ingat itu? Apalagi banyak ya angka-angka 40. Ya,
40 hari Musa berada di atas gunung Sinai. Apalagi 40 hari Niniwe diberi waktu untuk bertobat. Ya, itu bisa kita baca pada kitab Yunus 3 ayat 4. Nah, apalagi 40 hari Tuhan Yesus berpuasa. Ya bukan? Nah, masih banyak. Nah, rupanya apa itu dengan 40? Ya, kok begitu unik? Ya, ternyata angka 40 itu spesial dan punya arti penyempurnaan. Nah, jadi dengan 40 hari setelah Paskah atau kebangkitan Yesus dari kematian, inilah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyatakan bahwa Dia, Yesus, benar-benar bangkit, naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya dari atas gunung Zaitun. Ya. Nah, Yesus naik ke surga adalah menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, inilah pentingnya kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen, untuk percaya terus hanya kepada Yesus. Karena tempat kita bukan hanya di dunia ini saja, tetapi sudah disediakan oleh Yesus di kerajaan surga, yaitu tempat hidup kekal. Itu berarti dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menyatakan surga itu benar-benar ada. Jadi tidak hanya cerita yang kita dengar, tidak hanya ilusi, tetapi surga itu benar-benar ada. Dan surga itu adalah tempat orang percaya. Dan surga itu untuk menjadi milik orang percaya dalam hidup kekal. Dengan kenaikan Yesus ke surga, ini juga menyatakan bahwa Dia akan datang kembali, yaitu mengangkat atau membawa orang-orang yang percaya kepadanya. Itu tadi nats yang sudah kita bacakan ya. Nah, sekarang kita merayakan dalam ibadah ini. Dan memang kalau kita ikuti pada hari ini di negara kita khususnya, kita katakan dulu ya. Ya, saudara-saudara kita yang hari ini juga merayakan kemenangan iman mereka setelah melakukan puasa selama kurang lebih 1 bulan ya mereka. Padahal Tuhan Yesus kita 40 hari kan. Dan Tuhan Yesus full off dari pagi sampai malam. Pagi terus sampai 40 hari. Mereka merayakan Idul Fitri hari ini. Ya, kita sama-sama sukacita. Tapi makna dari sukacita itu berbeda. Nah, tapi yang sangat kita syukuri kita bisa hidup rukun sekalipun sama-sama merayakan hari kebesaran yang ada pada agama mereka dan juga kita. Nah, maka sekarang
apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita rayakan ini? Adik-adik sekolah minggu, tadi dengan nas ini juga ternyata dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk memberi kita kuasa Roh Kudus. Jadi Yesus naik ke surga untuk memberi kita kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu nantinya memang akan kita peroleh dengan rangkaian tata ibadah 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga atau hari ke-50 setelah Paskah yang kita sebut pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Nah, dan dengan kuasa Roh Kudus inilah kita akan menindaklanjuti atau meneruskan tugas pelayanan Yesus yang sudah dilakukannya di dunia ini pada masa hidupnya bersama-sama dengan para murid selama kurang lebih 3,5 tahun itu. Nah, jadi dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kalau tadi kita diberi kuasa Roh Kudus yang pertama, dan yang kedua, itu berarti Yesus memberi kesempatan bagi kita untuk menjadi saksinya. Saksi kebenarannya. Bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia. Yesus itu adalah penuh dengan kasih. Kasihnya lah yang menyelamatkan dunia, yang menyelamatkan kita. Sebagaimana tugas yang diberikan kepada para murid bahwa mereka akan menjadi saksi yang dikatakan tadi mulai dari Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, demikian kita untuk menjadi saksi akan kebenaran Yesus. Mulai dari diri kita sendiri untuk kita, lalu keluarga kita, kakak, abang, dengan mama, papa, dengan opung, atau terhadap keluarga yang ada baik dari pihak mama, dari pihak papa, lalu kepada lingkungan kita, dimanapun kita berada, atau sampai sejauh mana kita bisa melakukannya. Pertanyaannya, bagaimana kita untuk bisa menjadi saksi? Ya, sederhana saja. Melalui tindakan kita, perilaku kita, atau apa saja yang bisa kamu perbuat. Baik dalam kata maupun perbuatan. Nah, misalnya dalam kata, berkata-katalah dengan jujur, berkata-katalah dengan baik, santun, sopan, berkata-katalah dengan yang dapat membuat orang lain atau temanmu atau keluargamu dengan semangat, dengan sukacita. Jadi berkata-kata untuk yang seperlunya dapat membuat orang lain bersukacita. Nah, jadi dengan kata atau perbuatan kita merupakan suatu kesaksian kita bahwa Yesus itu ada menguasai diri kita masing-masing. Nah, lalu
dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita diingatkan untuk taat melakukan yang diperintahkan oleh Yesus. Sebagaimana yang telah dikatakan kepada para murid-murid itu, bahwa mereka harus berdiam di Yerusalem sampai diberikan janji itu, yaitu kuasa Roh Kudus. Nah, pentingnya bagi kita untuk taat dan menjadikan firman Tuhan petunjuk dalam hidup keseharian kita. Menjadikan firman Tuhan pedoman dalam hidup kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau dengan demikian berarti dengan perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada ibadah kita ini membuat kita semakin bersuka cita karena ternyata kita ini dipilih oleh Yesus untuk menjadi saksinya. Nah, saksinya saksi kebenaran ya, bukan jadi saksi palsu ya, bukan saksi asal-asalan, tetapi saksi kebenaran Yesus Kristus. Oleh karena itu, dengan sukacita, mari kita semakin memperlengkapi diri di dalam kehendak Yesus. Oleh karena itu, kita juga mari saling tegur sapa satu sama lainnya dengan saudara kita, teman-teman kita, seraya mengucapkan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ia yang bangkit telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kiranya kuasa yang dicurahkan menjadi kesaksian bagi kehidupanku. Atau kita bisa mengatakan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bahwa Yesuslah penolong yang setia untuk kehidupan kita ini. Dan janjinya ditepati untuk memberi Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menyertai kehidupan kita ini. Yesus Kristus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Bapa. Yesus naik ke surga, memberi kesempatan agar kita ini diutus menjadi saksinya, baik dalam melayani, dalam kasih, ataupun memberikan yang terbaik. Yesus berada di surga, menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Makanya tempat hidup kita adalah di surga kelak disediakan oleh Tuhan Yesus. Dari saat ini juga yang sudah baik tetap bertambah baik. Kalau masih ada yang kurang baik, maka kesempatan ini juga untuk memperbaiki diri supaya baik dan tambah-tambah baik. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Khususnya pada hari ini dengan ibadah perayaan peringatan akan kenaikan anak-Mu Tuhan Yesus ke surga. Untuk meyakinkan kami bahwa tempat hidup kami kelak adalah kerajaan surga. Dan itu sudah disediakan oleh Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau dengan ibadah perayaan peringatan Tuhan Yesus naik ke surga ini, memberi kesempatan bagi kami
untuk memperoleh Roh Kudus-Mu. Dan Roh Kudus-Mu lah yang selalu menuntun kehidupan kami agar seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu, kami beri hati, pikiran, dan jiwa kami ini untuk menjadi tempat berdiamnya Roh Kudus-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan, kalau pada keberadaan kami ini juga, ternyata Engkau mau pakai kami menjadi saksi-Mu, yaitu saksi kebenaran-Mu, menyatakan kasih, berbuat kasih, sehingga kami anak-anak-Mu, terlebih adik-adik sekolah minggu ini, untuk dapat menjadi saksi-Mu, biarlah mereka yang sudah baik bertambah-tambah baik ke depan. Atau kalau ada yang masih kurang baik, Tuhan saja yang memperlengkapi mereka, agar adik-adik sekolah minggu kami ini bisa baik dan menjadi anak-anak terang-Mu yang melakukan perbuatan kasih, sehingga disenangi oleh banyak temannya, dibanggakan oleh orang tuanya, dan menjadi saluran berkat-Mu dimanapun berada. Tuhan, tolong tambah-tambahkan sukacita kami ini dengan berkat kesehatan, juga dengan hikmat dan pengetahuan yang daripada-Mu. Tambah-tambahkan juga berkat-Mu kepada para orang tua kami masing-masing, agar orang tua kami juga semakin terberkati oleh kasih-Mu dan berhikmat mengajarin, menuntun anak-anak yang sudah Engkau titipkan kepada setiap keluarga, dan membuat keluarga bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkenanlah terhadap doa kami ini, ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah naik kembali ke surga dan suatu saat nanti akan kembali lagi ke dunia. Selama menunggu kedatangan Tuhan Yesus kembali, Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus untuk menghibur kita setiap harinya. Yuk, untuk merespon firman hari ini, kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 424, ayat 1 dan 3, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Ayat yang ketiga. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersih, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus.
Kita tutup ibadah kita ini dengan berdoa bersama-sama, doa Bapa kami. Kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.